Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah dukun itu sakti? Munculnya orang yang dianggap sakti mandraguna seperti dukun membuat orang awam tertakjub dan banyak yang terbedaya akan kesesatannya. Dukun dianggap punya ilmu gaib, bisa memanggil arwah orang mati, ahli kebatinan, bisa membunuh tanpa menyentuh, bisa meramal nasib, punya kesaktian dan kekebalan. Lebih mengherankannya, hasil ramalan dukun terkadang dianggap bisa dipastikan hampir 100% benar dan terjadi. Kesaktian dukun yang macam ini banyak membuat orang-orang terpedaya akan menjadikan perdukunan sebagai alternatif untuk merubah nasib kemiskinan, mengisi kesaktian, mengobati penyakit dan kebutuhan lainnya. Padahal tak sedikit dukun yang menarik uang dari para pasiennya. Dukun biasanya mematok tarif saat pasien membutuhkan produk perdukunan seperti cincin kodam, kalung karomah, susuk, kris sakti, batu ampuh, benda bertuah, dan produk lainnya yang dipercaya ampuh dan fungsinya mujarab. Hal-hal yang berbau mistik dan gaib seperti itu banyak membuat orang-orang percaya dukun dan akhirnya terjerumus ke dalam lembah kesesatan, kesyirikan, dan dosa besar. Mereka lalu lupa pada Allah dan lebih percaya pada dukun. Banyak orang-orang yang enggan bertawakal pada Allah dalam segala hal. Mereka ingin segala keinginannya segera terwujud secara instan lewat dukun. Padahal hakikat yang maha berkehendak atas segala sesuatu di dunia adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan praktik sihir dan mendatangi dukun peramal bukanlah golongan orang-orang yang bertawakal. Lalu apa itu tawakal? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, tawakal adalah meninggalkan bersandar secara hakiki pada selain Allah. Haram bagi setiap muslim mendatangi dukun dan peramal. Nabi SAW telah bersabda, barang siapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang ia katakan, atau meyakini bahwa dukun dan peramal mengetahui semua yang gaib, maka dia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang dimaksud dengan kahin adalah peramal. Ia adalah orang yang mengabarkan berita mengenai info-info peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Perlu kalian ketahui, kenapa para peramal itu bisa tahu? Sebenarnya, para tukang ramal sudah ada hubungan kerjasama dengan bangsa jin. Jin inilah sumber informasi dari peramal. Ketika para peramal sudah mendapatkan informasi berita ramalan masa depan dari jin, kemudian peramal itu meneruskan dan mengabarkan info itu kepada para pasiennya. Sedangkan yang dimaksud araf adalah dukun. Ia adalah orang yang membicarakan kejadian yang sudah berlangsung, misalnya informasi tentang pencurian. Dari dalil di atas bisa diambil pesan bahwa siapa saja yang mendatangi lalu meyakini dukun serta peramal, serta yakin kalau mereka itu tahu seluruh perkara gaib, maka ia sudah kufur pada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena di dunia ini tidak ada yang lebih tahu tentang sesuatu hal gaib kecuali hanya Allah. Lalu bagaimana jin bisa memberikan informasi pada para dukun tersebut? Dari penjelasan ulama tafsir, dijelaskan bahwa ada dari sebagian jin yang suka curi-curi berita atau informasi dari para malaikat. Di saat malaikat-malaikat bertugas menurunkan hujan, sedang ada di awan, para jin lalu naik ke lokasi yang dekat dengan awan. Lalu ketika para malaikat sedang berbincang-bincang tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan seperti peristiwa kematian, kelahiran, nasib manusia, dan berbagai informasi yang Allah berikan pada para malaikat, maka para jin-jin itu ikut nguping dan mencuri informasi tersebut. Ketika jin berhasil mencuri berita langit tentang kejadian manusia di masa yang akan datang, maka mereka kemudian turun lagi ke bumi dan membeberkan berita-berita itu pada para dukun, tukang ramal, dan teman-teman mereka. Namun yang namanya berita nguping, terkadang berita itu ada benarnya seperti pembicaraan malaikat, namun ada kalanya salah, bahkan lebih banyak salahnya.
Jadi berita yang diucapkan dukun lebih banyak bohongnya, karena mereka sudah menjadi temannya setan dan iblis. Banyak orang-orang atau dukun yang mengaku sakti bisa mendatangkan malaikat dan arwah orang yang sudah wafat. Padahal sebenarnya arwah yang dihadirkan itu hanyalah jelmaan jin belaka. Arwah orang beriman ketika sudah meninggalkan mereka tidak ingin balik lagi ke dunia meskipun jadi penguasa dunia sekalipun. Berbeda lagi dengan arwah orang kafir. Mereka ketika sudah mati berada di bawah azab malaikat yang selalu menyiksa. Jadi jelas dukun tidak bisa mendatangkan arwah-arwah orang mati. Kalaupun ada dukun yang bisa memanggil arwah orang yang sudah mati, maka dipastikan itu hanyalah jin di balik itu. Terkadang jin itu didatangkan untuk mengaku-ngaku bahwa dia adalah kerabat orang yang sudah meninggal dan bisa tahu tentang seluk-beluk kehidupan si mayit saat hidup. Jin itu bisa saja jin korin atau jin yang mengetahui masa hidup si mayit. Maka sungguh tidak ada istilah arwah orang mati gentayangan, karena yang gentayangan itu hanyalah sosok-sosok jin yang menyerupai mayit. Kesaktian dukun sangat berbeda dengan karamah para ulama atau wali Allah. Kesaktian dukun hanya bertujuan duniawi dan untuk kesombongan belaka. Ilmu dukun banyak mengandalkan campur tangan jin, setan, dan iblis. Berbeda dengan karamah ulama dan para wali, karamah adalah hal-hal luar biasa di luar nalar manusia yang diberikan Allah pada orang-orang solih. Namun orang-orang solih tersebut tidaklah menganggap dirinya sakti, melainkan karamah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongan Allah. Hal luar biasa yang diberikan Allah pada Nabi dan Rasulnya disebut mukjizat. Salah satu tujuan mukjizat yaitu untuk melemahkan orang-orang kafir dan orang-orang yang ragu atas ajaran Allah yang benar. Sedangkan karamah adalah hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan pada para ulama dan para wali-walinya. Tujuan karamah diantara untuk menunjang penguatan keyakinan pada umat manusia bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW yang disebarkan itu benar adanya. Perlu dibedakan mana itu ulama sungguhan dengan ulama abal-abal yang sebenarnya dukun berkedok agama. Maka marilah kita menghindari penyimpangan keyakinan dan kesyirikan. Marilah kita menimba ilmu pada ulama-ulama yang saleh, alim, dan mengajarkan ajaran Rasulullah SAW. Dengan menghadiri majelis ilmu agama, insya Allah iman kita akan semakin kuat, selalu bertawakal pada Allah dan terhindar dari dunia perdukunan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.